Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Farih Muafak, Perkenalkan, nama saya Diva Balita Zahra, mahasiswa Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Bandung Angkatan 2019. masuk ke ITB Sekolah Farmasi. Dari ITB ya? Waduh, gajah duduk bro. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Kalau menurut kamu, kan kita lagi ngebahas tentang tema ospek nih. Tujuan dari ospek itu apa sih? Sebenarnya tujuan ospek tuh semuanya pasti sama buat memperkenalkan lingkungan sekolahnya kan. Mulai dari akademiknya atau misalnya dari non-akademik kayak unit dan lain-lain sebagainya. Kalau buat aku tujuan dari ospek ya pasti ibaratnya biar kita kenal sama tempat yang bakal kita datengin gitu. Biar seenggaknya sebelum kita memulai kuliah kita kenal nggak hanya dari sisi si kampusnya tapi budayanya dan lain sebagainya. Jadi biar kenal dengan semuanya. Terus kamu ini kan mahasiswa tingkat 2 berarti sekarang ya? Ya sekarang tingkat dulu. Berarti tahun lalu kamu udah ngerasain yang namanya ospek. Iya udah pernah ngalamin. Jadi kamu bisa gak ceritain pengalaman kamu ospek tahun lalu, apakah itu offline atau online, dan kegiatannya ngapain aja tuh? Ospeknya itu kalau ospek yang bener-bener kayak mungkin puncaknya lah ibaratnya itu tuh OSKM ya. Semua orang pasti tahu lah anak-anak ITB OSKM pasti. Tahun lalu tuh, di tahun 2019, itu kan kondisinya masih offline kan, masih belum ada yang namanya virus corona. Jadi aku masih alhamdulillah kedapetan jadi angkatan terakhir yang sebelum corona ini ngerasain yang namanya offline. OSKM ITB itu seingat aku orientasi studi keluarga mahasiswa ITB. Ya jadi nama ospek ITB-nya itu. Nah jadi tahun lalu tuh mengangkat tema ibaratnya mimpi untuk Indonesia. Jadi kita ibaratnya tema besar dari ospek yang dilaksanakan di ITB itu adalah mimpi untuk Indonesia. Ya biasa sama kayak yang lain, kita misalkan berkumpul, kita dibagi-bagi kelompok dari berbagai macam fakultas biar kita kenal sama anak-anak fakultas lain, gak cuman dari fakultas kita aja. Nah, terus ada lagi kegiatan-kegiatan lain di luar OSKM tapi yang masih dalam rangkaian PMB kayak gitu ada di ITB. Terus akhirnya puncaknya penutupannya itu kalau di ITB kita ngelaksanain salam Ganesha bersama-sama pas di penutupan acara OSKM-nya sendiri. Ada yang secara asinkron, ada yang secara tatap muka gitu. Tatap mukanya bisa pakai Google Meet, tapi itu cuma beberapa waktu aja gitu kalau misalnya mentoring kayak gitu. Sisanya itu kita cuma ngandelin live YouTube sama Zoom, itu juga Zoom-nya terbatas kayak gitu. Wah, kayaknya rame juga itu ya. Menurut kamu nih, dari kedua ospek yang kamu jalan itu, pengalaman paling berkesan saat ospek itu apa sih? Pengalaman paling berkesan yang pertama ketika kita kenal sama teman-teman baru, kayak kita kan itu dari seluruh Indonesia kan, jadi kayak kita dapetin teman dari fakultas apa, terus kita bersatu di satu tempat sebagai satu alma mater. Momen yang paling berkesan apa ya? Menurut aku, karena mungkin ini pertama kalinya aku ngerasain ospek secara online, jadi banyak banget sih pantangannya kayak ngantuk atau kayak materinya tuh kurang masuk. Jadi kalau misalnya yang terkenang gitu, yang berkesan banget, kayaknya nggak terlalu sih, cuman sekedar pengalaman aja, pengalaman baru gitu loh. Pas online paling berkesan, ya menurut aku itu sih, seluruh rangkaian berkesan karena pas di jurusan kan orangnya lebih sedikit, kita udah kenal 1 tahun bareng, udah barengan lah di fakultas. Terus pas masuk jurusan lebih dalam lagi karena kita bakal lebih kenal lebih dalam. Terus berkesannya itu kita makin kenal luar dalam orang lain. Dan juga pas dilantik itu, kayak itu pengalaman paling berkesan buat pas yang online. Ya walaupun dilantiknya secara online, tapi tetap kayak ada rasa bangga terharu juga. Oh iya, karena kamu udah ngerasain ospek online juga, pandangan kamu terhadap ospek online itu gimana sih? Mungkin orang-orang tuh bisa lebih nyaman gitu nontonnya, misalnya bisa kalau lagi pegel-pegel bisa sambil ngapain gitu kan. Nah tapi kekurangannya sendiri tuh kadang jadi banyak gangguan dari luar, misalnya orang tua atau keluarga, atau misalnya juga ngantuk dan lain-lain sebagainya gitu. Kekurangan tuh jadi kadang materi yang dikasihin tuh jadi kurang masuk gitu ke kitanya. Mungkin kalau dari segi kelebihannya, kalau ospek online tuh meminimalisir waktu yang terpakai. Soalnya kayak ya mungkin lebih simpel aja, kayak kita dari mana kita berada, maksudnya kita lagi dimanapun, kita masih bisa mengikuti kegiatannya kan. Kayak kita lagi di rumah, lagi di luar, segala macam,
kita masih bisa mengikuti kegiatannya. Kekurangannya mungkin yaitu mungkin vibes-nya sedikit berbeda sama pas offline. Kalau offline kita beneran ketemu, beneran bertatap muka segala macem. Nah sekarang online kekurangannya ketika kita nggak bisa bareng-barengan ngelaksanain kegiatan itu, kayak kurang lah, maksudnya bakal lebih terasa momennya itu ketika kita bisa bertemu secara langsung. Nih, kalau sekarang nih, kalau kamu disuruh milih model ospek mana yang bakal kamu pilih, apakah online atau offline? Dan alasannya kenapa? Sebenarnya semuanya ada plus minusnya ya. Kalau misalnya berdasarkan rasa vibes-vibesnya gitu lebih mendingan offline sih, kayak lebih kerasa gitu, lebih berkesan. Kalau online tuh kayak yang nggak berasa ospek sama sekali gitu. Nah tapi kalau misalnya berdasarkan kenyamanan sih, menurut aku kayaknya lebih nyaman untuk online sih. Tapi kalau lebih berkesan aku pilih offline aja. Kalau buat aku, ya kalau misalkan kalau udah beres, sudah semuanya beres, ya mau balik lagi ke offline lah. Maksudnya tuh kayak ya beda rasanya aja ketika kita ngelaksanain berjauhan dan berdekatan gitu loh. Ketika kita bersama-sama di satu tempat barengan langsung, lebih mudah ngedapetin esensinya, lebih gampang ngedapetin esensinya, terus kayak kekeluargaan lebih dapat segala macam, makanya kayak lebih enak offline. Cuman kita harus bersyukur dalam keadaan kayak gini juga kita masih bisa bertemu walaupun kita jauh-jauhan, kayak gitu sih. Oke, karena kita udah mau beres nih, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Pesan, bisa berupa saran atau harapan kamu untuk ospek kedepannya kayak gimana nih? Baik penyelenggara maupun peserta. Kalau secara keseluruhan mungkin untuk pesan bagi para mungkin panitia selanjutnya gitu, mungkin lebih apa ya? Mungkin banyakin juga kayak acara-acara yang diselip-selipin hiburan-hiburan gitu loh, kayak jangan terus-terusan materi, kalau kayak gitu bisa ya ngantuk dan jadi nggak kondusif gitu loh. Tapi kalau misalnya biasanya berdasarkan pengalaman aku tuh kalau misalnya ada ice breakingnya gitu bakal jadi lebih fokus lagi gitu, jadi mungkin diperbanyak ice breakingnya. Terus kalau untuk pesertanya sendiri ya mungkin lebih fokus aja sih kalau biar materinya masuk semua gitu. Oke, pesan, saran ataupun harapan aku buat ospek, pertama, jangan jadikan kondisi itu sebagai halangan. Kayak sekarang kondisinya emang ketika kita harus dihadapi dengan suatu pandemi, ibaratnya ini kan dialami oleh semua kita kan. Ibaratnya jangan jadikan itu sebagai halangan, tapi sebagai tantangan. Ketika kita bisa, bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah acara secara online, tapi kita bisa maksimalin juga, kita berusaha buat mencapai esensinya. Itu sih paling kayak tantangan buat ospek zaman sekarang. Terus selanjutnya kayak kalau buat peserta, ya paling ikuti aja kegiatan yang telah dibuat sama kakak tingkatnya, karena ketika aku ngelaksanain kegiatannya aja udah capek. Maksudnya udah bukan capek sih, ibaratnya udah berat lah, apalagi sebagai yang harus melaksanakannya, apalagi sebagai panitianya, pasti itu tantangannya lebih berat lagi. Kayak apalagi kalau online gini kan mungkin muter otak lah, muter otak para yang ngebuat acaranya, ngemuter otak gimana caranya esensi yang mau disampaikan tetap tercapai. Jadi bakal lebih susah daripada pas zaman offline dulu. Makanya tolong hargai juga, kayak ibaratnya semaksimal mungkin kita datang, kita ikutin acaranya dengan baik gitu.